Pemirsa, kita bertemu kembali di Indonesia Lawyers Club. Pekan lalu, tepatnya Rabu yang lalu, sekarang juga Rabu, ada peristiwa yang cukup mengagetkan dari dunia hukum, yaitu ditahannya salah seorang anggota kabinet, yaitu Menteri Kominfo, Johnny G. Plate. Dan lebih mengagetkan lagi, tuduhan untuk Johnny G. Plate sungguh berat, yaitu korupsi pembangunan BTS di seluruh Indonesia, yang konon kerugian negara dalam korupsi itu diperkirakan 8 triliun lebih dari 10 triliun anggaran. Ini angka yang cukup besar untuk tuduhan korupsi di Indonesia, terbilang besar, dan karena itu sangat mengagetkan. Dan reaksi dari Ketua Umum Nasdem terhadap kasus ini, karena Johnny G. Plate adalah sekjen Partai Nasdem. Reaksi dari Ketua Umum Surya Paloh adalah supaya dibongkar habis, dan dari semua institusi yang terlibat agar ini kasus dibongkar habis. Dan tentu saja ini bagaikan banyak orang menduga dari 8 triliun, ini tentulah yang berbuat kalau ini benar korupsi tidak satu orang, dan tentu melibatkan banyak pihak. Karena itu kami beri judul malam ini, awas, ada bom waktu di balik kasus korupsi BTS. Karena ini akan jadi bom waktu di persidangan kalau betul buka-bukaan terhadap 8 triliun rupiah ini. Dan karena itu kita ingin sebenarnya dari Kejaksaan Agung yang menangkap atau menahan, kita ingin mendapatkan keterangan sebenarnya tadi, tapi beliau malam ini nggak sempat datang, Kepala Pusat Penerangan Hukum dan Kejaksaan Agung, dan tapi sore tadi bersedia diwawancarai oleh kami, dan malam ini kita tayangkan di awal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Bang Karni yang saya hormati dan saya banggakan, saya mohon maaf tidak bisa hadir di acaranya Bang Karni secara langsung, tapi cukup kami dengan rekaman sudah bisa mewakili kejaksaan selaku Kapus Penkom bahwa perkara terkait dengan perkara BTS 4G ya, yang ada di Kementerian Komunikasi dan Informatika ya, sampai saat ini perkaranya Kejaksaan sudah melakukan penetapan tersangka dan penahanan terhadap 7 orang tersangka, ya, 5 berkas perkara sudah kita serahkan tahap 2 kepada penuntut umum, ya, 2 perkara masih baru yaitu tersangka JGP dan tersangka WP, ya, yang dua-duanya masih dalam proses pemberkasan, dalam proses penyidikan. Oke, berarti 7 tersangka baru tambahan 1 berarti dong Pak? Tambahan 2, jadi 5 berkas perkara sudah tahap 2 ke penuntut umum, tambahan 2, 1 JGP, yang dalam hal ini adalah Pak Menteri. Yang kedua yang terakhir adalah WP. Nah, siapa Pak? WP ini adalah seorang penghubung ya, antara pengusaha ya, berinisial IH yang sudah jadi tersangka sebelumnya ya, kepada pihak-pihak yang diduga terlibat dalam perkara ini. Baik. Nah, yang menarik dari perkara ini, Bang Karni, ya, yaitu tersangka WP ini adalah satu-satunya tersangka yang dikenakan pasal 3 dan pasal 4 Undang-Undang TPPU. Yang selebihnya masih Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, yaitu Undang-Undang pasal 2 dan pasal 3. Baik, Pak, ada yang menginformasikan bahwa 80% itu proyek fiktif. Seperti apa modus operandinya? Baik, berdasarkan hasil temuan LHP dari BPKP dan dari tim penyidik di lapangan, ya, kerugian negaranya adalah 8 triliun 35 miliar.
modus operandinya yang dilakukan adalah ada 3, ya, yaitu secara garis besar yang disampaikan dalam HAP tersebut terkait dengan mulai dari penyusunan, perencanaan, ya, dan analisa yang dibuat suatu yang fiktif. Kemudian ada juga yang terkait dengan markup harga, dan yang ketiga adalah terkait dengan pembayaran yang belum selesai pekerjaannya. Oke, jadi di lapangan memang ada banyak sekali bangunan-bangunan terbengkalai khususnya BTS, Pak. Temu kejaksaan gimana? Kita melihat dari hasil pemeriksaan dari 4.000 yang dipersiapkan untuk dibangun, ya, baru selesai sekitar 900-an BTS, dan BTS itu pun belum bisa dilaksanakan sebagian seperti itu. Jadi pembayaran sudah selesai, namun pekerjaan belum dilaksanakan 100%. Oke, Pak, kemarin Menko Mahfud MD menyatakan bahwa proyek ini berjalan lancar dari 2006 sampai 2019. Baru mulai bermasalah ketika Bapak Joni Plate ini yang menduduki posisi Menkominfo. Masalah seperti apa? Detailnya ditemukan Kejagung. Yang kita tangani adalah persoalan di tahun 2020 sampai dengan 2021 dengan anggaran proyek 10 triliun, ya. Di 2021 belum selesai dilakukan satu adendum, dan sampai 2022 juga proyek ini belum selesai. Jadi nggak ada kaitannya dengan perkara yang sebelumnya, nggak ada kaitannya juga setelah tahun 2022. Karena proyek ini secara keseluruhan memang nilainya 28 triliun, tapi yang kita lakukan penyelidikan dan penyidikan sampai saat ini adalah proyek yang dilaksanakan tahun 2020 sampai 2022, yang notabene jumlahnya adalah lebih dari 10 triliun. Baik, Pak, kita melanjut ke pertanyaan ini. Mengapa justru diledakkan atau meledak setelah Nasdem mendeklarasikan Anies sebagai capres? Kemudian kita juga bisa membaca bahwa hubungan diduga Presiden Jokowi dengan Megawati sekarang seperti tidak sejalan, diduga seperti itu. Kenapa? Momennya. Ini saya harus klarifikasi dan saya tegaskan kepada teman-teman ILC, ya, biar tidak terjadi suatu persepsi bahwa perkara ini terkait dengan politik. Sama sekali tidak ada politik. Ini adalah perkara penegakan hukum. Kenapa saya bilang begitu? Penyelidikan dilakukan jauh 1 tahun sebelumnya. Penyidikan dinaikkan statusnya menjadi penyidikan umum jauh sebelum adanya tahapan-tahapan tadi, ya, pencalonan dan sebagainya. Bahkan penyidikan penetapan tersangka kepada 3 orang itu adalah di bulan Januari 2023. 2023. Ini penyidikan khusus loh. Tapi kalau penyidikan umumnya ini di bulan September sudah kita lakukan, dan penyelidikan sudah 1 September tahun. 2020? Oke. Kalau 2020 enggak dong, Oke. ya kan? 2022. Dan kalau penyelidikan kita lakukan awal Januari, awal bulan 2022. Jadi tidak ada katanya dengan proses politik, ya. Satu kali, ya, tidak ada katanya dengan proses politik. Yang kedua, kerugian negara terhadap proyek ini sangat besar. Berapa? 80%, 10 triliun, 8 triliun dari 10 triliun. Itu yang kedua. Yang ketiga, proyek inilah proyek strategis nasional, ya, yang diperuntukkan untuk masyarakat di pinggiran, ya, terluar, terjauh, ya, dan terdepan. Baik. Yang 3T. tidak mempunyai akses internet sama sekali. Oke. Sehingga bagi kami, ya, penegakan hukum yang dilakukan oleh Pak Jaksa Agung adalah terkait dengan penegakan hukum hajat hidup orang banyak, seperti Migor. Nah, ini nggak bisa kita biarkan, gitu loh. Nah, ke depan ini, proyek ini tetap kita mempunyai tanggung jawab moral untuk mendampingi. Agar apa? Agar masyarakat yang 3T tadi mempunyai akses internet dan mempunyai kedudukan yang sama dengan masyarakat yang ada di Jawa. Oke. Tim penyidik kejaksaan sekarang ini apakah masih terus melakukan pelebaran pemeriksaan pada orang-orang yang terkait? Sekarang lagi fokus untuk yang sudah kita tetapkan 7 tersangka. Oke. Ya. Apakah ada penambahan? Apabila nanti di kemudian hari, ya, semua tidak menutup kemungkinan. Kita tidak menutup dengan yang angka 7 tadi. Oke. Ya. Semua kita akan lakukan pemeriksaan. Tentu semua adalah berdasarkan alat bukti yang cukup. Jadi untuk menetapkan seseorang jadi tersangka, tidak ujuk-ujuk orang jadi tersangka. Karena dalam KUHP minimal 2 alat bukti yang cukup. Baik. Ya kan? Apalagi sudah ada kerugian negara dalam hal ini. Ya, sehingga tidak ada proses yang kita jalani tidak berdasarkan prosedur hukum. Pak Ketut, beredar di media sosial ada sejenis bagan yang menyebut 3 inisial. Nah, bagaimana Kejagung melihat bagan tersebut dan apakah ada follow up dari bagan itu dari Kejagung? Penyidik ini bekerja berdasarkan alat bukti, berdasarkan fakta, peristiwa hukum, bukan berdasarkan isu.
ya, bukan berdasarkan media sosial, ya. Sepanjang itu ada kaitannya, informasi itu tetap kami telaah, tetap kami dalami, ya kan. Tapi catatan tadi, penyidik bekerja berdasarkan fakta dan berdasarkan alat bukti untuk menentukan seseorang yang tersangka. Berarti bagan yang beredar tidak atau belum di follow up sama sekali karena based on sosial media. Tadi sepanjang dia mempunyai keterkaitan dengan perkara yang ada. Kalau tidak ada keterkaitan sama sekali, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Baik. Dan tadi sepanjang terkait dengan alat bukti yang cukup. Jadi secara tegas saya sampaikan di sini ya, rekan-rekan sekalian di LC, ya, perkara ini tidak terkait dengan perkara politik. Jangan dibawa ke ranah politik. Ansih ini adalah penegakan hukum. Kita lihat aja semuanya, ya. Lihat aja ke depannya seperti apa. Ya. Tentu kita akan mempelajari semua hasil pemeriksaan. Kemana aliran dana ini nanti akan dilakukan penelusuran, aset tracing. Dalam rangka apa? Cuma ada satu, recovery aset. Dalam rangka pengembalian keuangan negara. Seperti itu. Berarti belum Kita mengarah. belum menemukan, belum sampai sejauh itu kita. Bapak tadi bilang salah satu modus operandi adalah markup harga. Ini Ya. terakhir nih pertanyaannya, markup harga. Apakah peran dari Johnny Plate ini juga masuk dalam ranah tersebut atau seperti apa? Peran yang bisa mungkin Bapak ceritakan ke kita, peran secara sederhana. Begini ya, peran masing-masing tersangka dan saksi yang kita periksa tentu bukan konsumsi media, tapi adalah konsumsi daripada domain daripada penyidik, yang nantinya konsumsi atau domain ini akan dibawa ke ranah pengadilan untuk dalam rangka apa? Pembuktian. Jadi nggak boleh hal-hal yang terkait dengan proses penyidikan ini kita ungkap secara vulgar di media atau di masyarakat. Nanti akan menimbulkan polemik lain, nanti akan menimbulkan trial by press. Kita nggak mau ranah pengadilan itu menjadi ranah yang belum diadili menjadi ranah media. Oke, berarti kasus ini masih akan terus berkembang ya Pak ya? Kita harapkan seperti itu. Baik, Pak Ketut, terima kasih Pak. Terima kasih teman-teman sekalian ya, jangan dibawa polemik ini ke ranah politik. Bawalah ranah ini ke ranah penegakan hukum dan tolong didukung penegakan hukum ini terhadap masyarakat, media dan sebagainya. Sekian dan terima kasih. Pemirsa, itulah wawancara kami tadi sore dengan Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Pak Ketut Sumedana. Dan tadi disebut walaupun tidak dibawa ke ranah politik, tadi disebut juga bahwa dan Ketua Umum Nasdem juga menegaskan supaya diperiksa semua yang terlibat. Karena itu kita ingin tahu dari partai yang terkena duluan, yaitu politisi Partai Nasdem, Bestari Barus. Silakan. Terima kasih, Bang Karni. Pertama saya ucapkan terima kasih kepada Bang Karni karena diberi kesempatan kembali untuk menyampaikan hal-hal yang menurut kami penting dan perlu kaitannya dengan bahwa pada hari ini beberapa hari ke belakang cukup menyita perhatian publik tentang dan menjadi trending topik ya kaitannya dengan kasus BTS ini. Tentu ini kemudian menjadi perhatian lapisan masyarakat. Dari yang tingkat atas sampai ke tingkat bawah ini cukup menjadi perhatian. Dan kemudian kita sama-sama mendengar bahwa Pak Menteri Johnny G. Plate, atau saya sebut singkat saja JGP, dituduh bertanggung jawab terhadap kerugian negara 8, sekian triliun. Ada yang menyebut ini sebagai satu intervensi politik
Johnny G. Plate, JGP, ditersangkakan. Ini tentu adalah konsekuensi, ya, sebuah konsekuensi atas temuan penyidik, dalam hal ini adalah penegak hukum, kejaksaan, ya, dan tentunya ini adalah konsekuensi jabatan atas ditetapkannya menjadi tersangka, dan kami prihatin oleh karena itu. Bang Surya selaku Ketua Umum Partai Nasdem pada satu kesempatan sudah menyampaikan apa-apa kemudian yang sikap daripada Partai Nasdem terkait hal ini. Statement beliau tegas, lugas, terang benderang, mewakili perasaan kami semua kader Partai Nasdem. Kita perhatiin oleh karena hal tersebut. Opini masyarakat. Oke, kita lihat dulu Baik. videonya Pak Surya. Transparansi yang seutuhnya. Sekali lagi saya katakan, transparansi yang seutuhnya. Periksa seluruh yang kemungkinan. Dari ujung kiri ke ujung kanan, dari barat timur, atas bawah, siapa saja yang terlibat. Periksa juga seluruh unsur yang ada di institusi manapun, termasuk Partai Nasdem ini. Nasdem welcome itu. Kita menyambut itu. Dan berikan juga hukuman yang setimpal. Tanpa ada lex spesialis dalam pengertian privilege. Si A boleh diperiksa, si C tidak boleh diperiksa. Semakin sedih lagi kita. Semakin sedih. Tapi kalau transparansi itu dilakukan dengan kemampuan profesionalisme Kejaksaan Agung kita, yang bebas juga dari intervensi siapapun, dan juga kepentingan politik dari manapun. Silakan diterus. Iya, saya kira itu cukup jelas dan itu sudah terpublikasi bahkan berulang-ulang di berbagai media televisi nasional. Dan secara tegas juga pada kesempatan itu disampaikan oleh Bang Surya, banyak godaan terhadap saya, bahwa ini adalah intervensi politik. Namun dengan tegas beliau mengatakan, tidak, ini murni penegakan hukum. Beliau menolak bahwa ini adalah terkait dengan pencalonan Anies Baswedan dan segala macam menjadi capres. Ini murni penegakan hukum, sehingga kemudian beliau menutup dengan supaya ini dibuka seterang-terangnya. Itu cukup jelas disampaikan secara tegas. Nasdem tidak mendua sikap di dalam hal ini. Kami prihatin dan kami yakini bahwa itu adalah murni penegakan hukum. Kemudian daripada itu, bahwa opini masyarakat itu menjadi ganda. Ada yang percaya itu satu penegakan hukum, ada juga yang mengatakan bahwa ya itu penegakan hukum disebabkan oleh sesuatu yang mungkin juga politis gitu. Namun kembali lagi bahwa kita tetap pada posisi meyakini sepenuhnya itu adalah satu proses penegakan hukum. Nah, yang menjadi pertanyaan tentunya dari masyarakat juga gitu. Seperti apa kemudian hilangnya 8 triliun itu dan bagaimana itu terjadi? Itu banyak pertanyaan tentang itu, Bang Karni. Maka ketika kita melakukan pembedahan, menteri itu betul, itu KPA itu, kuasa pengguna anggaran.
Dan ada aturannya bahwa ketika satu pekerjaan pengadaan barang dan jasa yang di atas 50 miliar itu, approvalnya itu adalah kepala dari institusi itu. Kalau dia menteri, maka menteri harus mengetahui dan dia memberikan approval, persetujuan untuk pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud. Nah, setelah itu tentu turunannya adalah siapa pelaksananya, kan itu. Kalau bisa disebut pada kegiatan ini tentu satkernya atau PPK, pejabat pembuat komitmen, tentunya adalah Bakti. Mereka lah yang kemudian menetapkan, menseleksi dari mulai perencanaan, kemudian menseleksi juga vendors, ya, bagaimana teknik menyediakan vendors yang terbaik, tentu dengan berbagai model, ada juga yang dengan cara beauty contest dan sebagainya. Kemudian pada tataran pelaksanaan juga mereka harus menyediakan pengawas dan sebagainya. Ada kemudian temuan, ada dua hal yang mencuat. Ini ada katanya ini, mudah-mudahan ini ada penjelasan dari kejaksaan yang lebih yang lebih dalam lagi sehingga masyarakat mendapatkan informasi. Ada temuan pelanggaran hukum. Salah satunya adalah markup gitu. Markup ini Bang Karni. Artinya ini kaitannya dengan kalau markup itu begini tuh. Kalau harganya, ya itu kalau nggak salah produk baterai lah, apalah gitu ya. Harganya 1.000 perak, tapi kemudian dibanderol 5.000, itu markup itu Bang. Apa kemudian yang menjadi ukuran? Ukurannya adalah analisa harga satuan. Nah, panitia membuat hitungan, katakanlah owner estimate, kemudian disandingkan dengan analisa harga pasar sebagai harga satuan, ternyata itu mungkin menjadi temuan. Pertanyaannya, siapa yang membuat analisa harga satuan ini? Tidak mungkin menteri nih, pasti satker lah gitu kira-kira. Nah, tinggal ditelisik saja siapa yang membuat ini sehingga harga itu menjadi begitu. Itu yang pertama. Temuan yang kedua adalah bahwa kemudian terjadi seperti yang kita dengar tadi disampaikan oleh Pak Kapus Penkum, adanya proyek yang belum selesai tapi dibayar gitu. Sehingga itu teridentifikasi sebagai satu kegiatan temuan korupsi. Maka akan timbul pertanyaan nih Bang Karni supaya terang di masyarakat gitu loh. Kalau proyek pengadaan barang dan jasa di pemerintahan itu ada kewajiban bahwa konsultan pengawas itu wajib approval terlebih dahulu sebagai tanda bahwa kegiatan telah sesuai dengan spek dan terlaksana. Pertanyaannya, siapa konsultan pengawas ini? Ini jadi mudah gitu loh. Ini persoalan mudah untuk pengungkapannya. Siapa? Yang kedua, atas program kerja yang belum selesai namun kemudian dibayarkan ini masuknya ke rekening siapa? Semakin mudah lagi. Kita berharap penuh kejaksaan kemudian membuka ini selebar-lebarnya, kan begitu. Karena tidak mungkin kemudian itu terjadi pembayaran cash. Nggak ada sejarahnya itu. Mudah lagi itu ditanya kepada konsultan, kenapa kau tanda tangani ini? Bahwa tanda tangan approval daripada si konsultan inilah yang kemudian menjadi patokan bagi Satker atau PPK untuk melakukan pembayaran. Saya kira ini juga bukan pekerjaan menteri gitu loh. Nah, oleh karena itu saya kira patut dan wajar sekali ketika Bang Surya menyampaikan
tolong ini diproses. Dicari, didalami dari timur ke barat, dari atas ke bawah, dari kiri ke kanan. Buka semua. Jangan ada privilege pihak-pihak tertentu ya untuk kemudian ada perlakuan khusus. Nah, kemudian apa yang terjadi hari ini bahwa masyarakat itu sudah sangat paham sekali dengan situasi ini. Sehingga yang kemudian terjadi adalah ada opini yang terbentuk dan menggila di tengah-tengah masyarakat terkait ini. Pak Joni Plate disangkakan atas tuduhan, ditersangkakan atas tuduhan ada penyalahgunaan kewenangan yang nilainya 500 juta. Tapi kemudian masyarakat melihat bahwa 500 juta tetapi kerugian 8 triliun, yang membuat kerugian ini siapa gitu. Saking gilanya kemudian bahkan di beberapa platform media sosial itu kemudian terungkap beberapa nama dari pengembangan-pengembangan yang dibicarakan berbagai pihak. Adalah ini dari partai politik tertentu ikut terlibat dan sebagainya. Sehingga muncullah kemudian ada 3 nama, ada yang inisialnya H, ada juga H lagi, dan ada TRG. Ini beredar Bang di media sosial. Luar biasa itu, entah siapalah orang ini dan apa keterlibatannya. Nasdem tetap saja dalam hal ini sebagaimana pikiran jernih Bang Surya, tetap merasa bahwa ini adalah murni penegakan hukum, maka oleh karena itu menghimbau kepada Kejaksaan Agung agar ini buka, saya ulang-ulangi, buka dan bukalah sebuka-bukanya supaya tidak kemudian hal ini digiring menjadi liar dan bahkan mengandung fitnah kepada para pihak tertentu. Nah, oleh karenanya, alhamdulillah forum ini mengangkat tentang itu Bang Karni. Dan kami juga merasakan betapa kemudian ini kami Partai Nasdem ini mendapatkan dampak yang luar biasa atas kejadian ini. Dan sekali lagi harapan kita adalah Kejaksaan membuka ini sebuka-bukanya tanpa pandang bulu. Bahkan bila mana penting, sampai bagaimana sih proses penganggaran ini dahulu gitu loh. Itu penting juga. Saya agak luar biasa hari ini nggak ada anggota DPR di sini. Harusnya ada. Ya, supaya bisa menjelaskan seperti apa sebetulnya kejadian dimaksud. Nah, itulah dia Bang Karni untuk sementara, dan tentunya kenapa keinginan Partai Nasdem seperti itu. Saya menyitir apa yang disampaikan oleh Pak Anies Baswedan, calon presiden kami. Jangan sampai ada orang yang melenggang manis. Ya, jangan sampai ada orang yang melenggang manis dan bila dia terindikasi melanggar ataupun turut serta atau bahkan dia itu tercatat nantinya sebagai aktor intelektualnya. Harapan kami besar kepada Kejaksaan, dan saya menghimbau kepada masyarakat semuanya juga kita kawal persoalan ini sehingga dia menjadi terang benderang dan untuk kemudian menjadi pelajaran bagi kita semua. Saya kira itu Bang Karni. Baik. Pemirsa, di lingkungan tertutup, di mana semua orang bersalah, makanya satu-satunya penjahat adalah mereka yang tertangkap. Dan di kota yang semuanya pencuri, satu-satunya dosa adalah orang yang masuk penjara. Hunter Thompson. Kita rehat.
Pemirsa, kita lanjutkan diskusi kita. Sekarang saya mau ke koordinator MAKI, Masyarakat Anti Korupsi. Masyarakat Anti Korupsi. Terserah aja lah mau dinamakan apa. MAKI itu perkumpulan paguyuban yang sebenarnya OTB, organisasi tanpa bentuk dan liar. Tidak punya pengesahan apapun, tidak punya rekening, tidak punya program kerja. Jadi sebenarnya ini ya hantu aja gitu Bang. Ya udah, dari organisasi Antu Bonyamin Saiman. Silakan. Selalu harus saya berikan yang baru kepada Bang Karni kan itu. Hari ini saya berkoordinasi dengan LPSK dan disambut dengan baik untuk melindungi yang ditangkap kemarin malam, WP yang di Jogja. Karena bisa jadi informasinya ini bisa membuat semakin sesuai judulnya Bang Karni. Bisa menjadi bom. Karena apa? Ya ternyata dugaan mengalir itu bisa jauh benar dan kemana-mana dan bisa bukan hanya 1 atau 3 partai, bisa 4 partai, bisa 10 partai. Kalau bicara orangnya loh ya. Tapi kalau partainya enggak, kan enggak mungkin masuk rekening-rekening partai yang didaftarkan ke KPU, itu enggak mungkin. Ini mengalir kemana-mana ya? Iya. Kayak Bengawan Solo dong. Ya, kan saya dari Solo Bang Karni. Oh iya. Terus ini misalnya, ini catatannya, sekitar 70M yang ke kelompok utaranya Kejaksaan Agung. 50M yang ke kelompok utara agak kanan dari Kejaksaan Agung. Terus justru yang rame-rame ini catatannya cuma 3 ember ini, malahan itu kecil sedikit. Nah ini, maka kalau ini nanti dari proses ini bisa dilindungi dan kemudian malah buka-bukaan, ini akan sesuai harapannya Bang Surya Paloh gitu. Bahwa dari ujung ke ujung, atas bawah, kanan kiri gitu. Dan ini saya senang malahan. Dari inilah kemudian dari proses pemberantasan korupsi inilah yang kemudian masyarakat akan mengetahui bahwa sebenarnya itu sudah menjadi endemi, pandemi, dan kemudian akan terbongkar ketika mereka berkelahi, gitu. Saling bongkar-bongkaran. Dan saya senang aja, tinggal nonton aja, mengadu domba dikit-dikit gitu kan. Nanti kalau Kejaksaan Agung atau KPK atau siapa kurang gregetnya nanti maka akan saya gugat pra peradilan. Karena tadi pagi juga saya sudah mendatangi Kejaksaan Agung untuk melaporkan secara resmi tindak pidana pencucian uang terkait dengan korupsi ini. Dan kalau nanti 2 minggu, sebulan, maksimal sebulan tidak ditempelkan tindak pidana pencucian uang, maka akan saya gugat pra peradilan, maka data-data ini biar dibuka di sidang pra peradilan. Seperti dulu-dulu zaman kasus-kasus yang lain, saya bahkan buka transkrip aja itu di sidang pra peradilan, dan itu karena sidangnya terbuka untuk umum, maka bisa dibaca masyarakat setidaknya. Jadi ya jangan khawatir Bang Karni, pasti nanti akan saya pra peradilankan untuk buka data-data ini. Dan nanti Kejaksaan Agung harus mengkonfirmasi data benar atau tidak kan itu. Nah, dan saya yakin mengkonfirmasi banyak benernya kira-kira gitu. Nah, inilah 2 hal yang ingin saya berikan kepada Bang Karni malam ini, bahwa inilah yang saya akan perjuangkan gitu. Perlindungan terhadap WP dan kemudian pencucian uang terhadap perkara ini, dan saya kejar sampai pra peradilan untuk membuka semuanya. Karena ya banyak pertanyaan masyarakat, kerugian 8 triliun itu bagaimana misalnya gitu. Terus juga misalnya dulu juga ada berkaitan dengan hasil korupsi yang dipakai untuk melelang lukisan gitu, dan hasil lelang lukisan ternyata dananya tidak dilaporkan KPU, bisa masalah ini. Saya punya catatan itu Bang Karni. Dan itu hasil korupsi yang saya tangani itu. Sehingga saya tahu persis dananya terkumpul berapa lelang lukisan itu gitu. Dan itu bisa kalau waktu itu segera diproses itu bisa membatalkan kemenangan dari sebuah proses pemilu gitu. Nah, terus kemudian kalau bicara kerugian 8 triliun ini terpaksa saya harus agak sedikit menjelaskan begitu. Karena ukuran BPKP itu adalah
sebuah produk bisa dianggap boleh dibayar kalau itu betul-betul full sesuai kehendak awal. Misalnya beli mobil, itu ketika tidak ada bannya, maka tidak boleh dibayar 100%. Kalau ini bicara BTS, ya BTS-nya berfungsi. Jadi ketika ini hanya ada besinya, ada kabelnya, ada baterainya, ada panel suryanya tidak terpasang, itu tidak boleh dibayar. Tapi kenyataannya memang dibayar, karena kondisi mendesak dengan alasan bahwa ini belum bisa dipasang karena keadaan memaksa misalnya di Papua yang ada gangguan. Sehingga ini barangnya ada di gudang dari penjual sebenarnya, supplier, tapi dikatakan tetap diterima dan dibayar karena dititipkan di gudangnya penjual, karena pembeli tidak punya gudang. Terus juga terutama yang paling besar itu adalah yang terlambat. Sebenarnya ini proyek tahun 2021 diperpanjang 50 hari, kira-kira sampai bulan Februari, Maret itu maksimalnya, tapi masih kira-kira ya 30-40%. Nah paling besar itu dikerjakan setelah itu di tahun 2022. Dan itu dibayar. Nah ini kalau menurut versi BPKP, kalau berdasarkan pengalaman saya, itu pembayarannya dianggap tidak sah atau ilegal. Karena memang sudah terlambat, harusnya diputus kontrak, didenda, dicairkan jaminan pelaksanaan, gitu. Tapi nyatanya tetap dibayar. Jadi ini seakan-akan pembayaran ilegal. Jadi sebenarnya kalau kerugian itu kira-kira yang real, ya 1 sampai 2 triliun lah, 1 triliun sekian seperti pendapat awal Kejaksaan Agung, kalau toh saya buat maksimal ya 2 triliun sebenarnya kalau bicara nanti di putusan akhir uang penggantinya. Karena nyatanya kalau dikatakan itu sebagai kerugian ada barangnya dan tetap bisa dijalankan di proses untuk dilanjutkan gitu. Jadi ini yang kalau versi BPKP itu memang hal-hal demikian bisa dihitung yang sampai level katakan tadi kalau itu pembayarannya ilegal, itu misalnya terlambat atau itu bahkan fiktif tapi dibayari atau berada masih di gudang penjual, itulah yang menjadi proses administrasi kita yang memang itu bisa dikatakan kesalahan prosedur. Tapi ya kita tunggulah semua hal yang, karena saya juga terpaksa ini menyampaikan pemahamannya anggaran 10 triliun kok dikorupsinya 8 triliun kan itu kan, kayak 80%. Nah, ini yang sebenarnya pada posisi ini biar harusnya dijelaskan nanti mudah-mudahan di pengadilan akan ketahuan itu sebenarnya versi penghitungan seperti apa. Tapi saya agak buka sedikit supaya tidak terlalu kita bombastis, wah kerugiannya 8 triliun seakan-akan uangnya hilang semua dan mengalir kemana gitu. Padahal ya sebagian besar memang mengalir kepada barang-barang yang itu belum bisa dikatakan boleh dibayar 100% karena belum on gitu. Jadi bahasa BPKP kalau saya memahami itu atau bahasa auditor itu pembayaran terhadap yang tidak sah atau ilegal ini tadi ya terhadap pemborongnya dianggap harusnya sedekah gitu, beramal kepada negara. Boleh dibayar kalau nanti sudah ada gugatan hukum dan dinyatakan boleh dibayar itu. Nah beberapa praktek ada yang begitu juga gitu dan bahkan sebenarnya bisa jadi yang dari supplier yang dikatakan menjadikan mahal harga markup itu bahkan belum dibayar karena uangnya masih di main kontraktor atau kontraktor utama gitu. Dan kita tunggu nanti ada proses-proses bisa jadi yang supplier yang dikatakan membentuk harga mahal ternyata baru dibayar 10% atau 20%. Mereka bisa saja mengajukan gugatan. Maka Kejaksaan Agung kenapa ini hanya yang dijadikan tersangka itu adalah yang induk terkait dengan proyek itu, Pimpro, PPK, dan juga pemborong utamanya itu ya karena memang pengen membatasi supaya nanti jangan-jangan sampai melebar malah ternyata malah tidak kena gitu. Jadi bukan saya membela Kejaksaan Agung, tapi kalau aliran dana saya punya catatan dan saya akan kawal. Terus juga berkaitan dengan misalnya dana ini kan 10 triliun. Itu ada klaster pemodal Bang Karni. Karena tidak mungkin pemborong-pemborong ini bisa belanja dan lain sebagainya awal sehingga bisa diklaimkan pembayaran. Ini nanti juga harus saya kejar pemodalnya siapa gitu. Karena saya sudah punya catatan juga gitu. Nah, inilah yang sebenarnya juga ada juga dari 5 paket itu ada paket besar yang awal justru diduga oleh pemborongnya itu kenapa itu tidak jadi barangnya sempurna? Karena sebagian besar untuk membayar hutang dia dalam urusan yang lain. Nah, ini nanti kalau dibuka ya ramai juga ini. Karena ternyata dipakai membayar proses transaksi yang dulu sebenarnya juga hanya modal dengkul sebenarnya. Sehingga dia punya kewajiban pembayaran. Dan ternyata dipakai berasal dari uang proyek ini. Jadi ini yang kira-kira
dibebankan Bang Kani kepada saya untuk mencoba buka-buka dikit itu. Tapi ya dalam pengertian nanti itu ada dua hal tabungan saya begitu terkait juga di Kemenfo dugaan-dugaan yang perlu kita dalami lagi adalah proyek pembelian satelit dari Amerika. Kedua juga BTS yang ada di 2B Bandung dan Bali. Masih ada lagi nanti kalau mau kita buka. Dan dugaan-dugaan itu harus dikelirkan semua oleh Kejaksaan Agung, maka akan saya laporkan. Mudah-mudahan ini tidak ada korupsinya, tapi ya model-model teman-teman yang di media-media itu kan mudah-mudahan bukan partai ini atau 3 partai itu gitu. Tapi Kejaksaan Agung harus, tapi kan sebenarnya itu seakan-akan sebenarnya pembenaran untuk menyebut 3 partai gitu. Nah, inilah yang sebenarnya akan kita kawal bersama, tapi sebenarnya saya sekali lagi bahwa ingin menjelaskan kalau memang ini ada partai yang diduga menerima dari hasil kejahatan, ya sudah sewajarnya Undang-Undang Parpol menjelaskan di sana apa konsekuensinya, atau di pasal 10 KUHP kita ada tentang pencabutan hak kan itu, atau tambahan-tambahan yang lain gitu. Jadi saya sekali-kali terus terang memang ingin melihat kalau nanti ada partai yang menerima dari hasil kejahatan, ya kalau harus dibubarkan ya dibubarkan aja gitu. Tapi saya tidak menyebut partai Lebang, Bang Arni melirik-melirik sana aja gitu kelihatannya. Kalau saya tidak ada urusan dengan satu partai. Tapi saya ingin melihat nantinya ke depan dari proses pengawalan saya kalau memang ada mengalir ke partai atau yang dulu saya sebutkan tadi dari hasil lelang lukisan itu akan saya buka nanti suatu saat biar ini juga kita fair dan adil bahwa ini sesuatu yang memang kita harus perbaikan. Masih Bang Arni? Ya bukan partai yang menerima orang partai mungkin. Betul Bang Arni, hanya orang-orang partai, keluarganya orang partai, suami atau istrinya, atau anaknya pejabat juga yang juga dari partai atau dari kelompok penguasa atau oposisi, ya semua bisa disebutkan kalau memang mau disebutkan juga nantinya kalau dilacak-lacak bisa aja kemana-mana gitu. Tapi kalau masuk rekening partai, saya yakin itu tidak ada, karena rekening-rekening yang disetorkan KPU itu rata-rata dananya kecil-kecil, nggak ada aliran yang besar, Bang. Makasih. Baik, sekarang staf khusus Mensesnek RI, Waldo Maldini. Izin Pak Karni, abang-abang semua yang kami hormati. Salam sehat, salam hormat juga. Pertama, kami ingin menyatakan bahwa kasus ini ya murni kasus hukum. Dan apakah ini ada dampak politis? Tentu pasti ada gitu, apalagi menjelang tahun-tahun politik. Tapi yang jelas bagaimana pihak-pihak yang ada di pemerintahan berusaha untuk memastikan mengelolanya dengan baik. Itu yang pertama. Yang kedua, saya juga dipanggil sama Pak Mensesnek untuk mengecek bagaimana kondisi pemberitaan dan sebagainya gitu tadi pagi. Dan ya suka tidak suka, kita tahu bahwa Pak Jaksa Agung itu ditunjuk oleh Presiden gitu. Nah tentunya lagi-lagi berbicara apakah kasus ini termasuk kasus politik atau tidak Pak Karni, tentu fakta persidangan lah yang akan menjawab seperti yang disampaikan oleh abang-abang tadi gitu. Karena kalau seandainya kita lihat apabila buktinya sudah sampai ke persidangan itu akan terbuka semuanya, masyarakat bisa mengujinya, apalagi ada dari Maki, dari semua partai politik, dari masyarakat, ya kita bisa menguji di sana. Tapi sekali lagi yang ingin kami tegaskan bahwa ideologi pembangunan Pak Jokowi itu kan kita sudah lihat ada 3 sebenarnya Pak Karni. Yang pertama itu adalah infrastruktur yang kuat. Yang kedua adalah debirokratisasi dan peningkatan pelayanan publik. Dan yang ketiga adalah peningkatan penegakan hukum. 3 itu. Jadi ya membangun infrastruktur, memperkuat penegakan hukum, melakukan debirokratisasi, itu 3 formula yang sedang dilakukan. Dan dalam hal ini, kalau 3-tiganya jelek, pasti nggak ada orang yang mau taruh uang di sini. Nah penegakan hukum itulah yang pada akhirnya sedang dicoba tegakkan. Pasti ada dampak dari narasi itu. Dianggap bahwa wah ini apalagi kondisinya tahun-tahun politik,
Pak Jokowi makin tajam sama Partai Nasdem. Tapi di sisi lain kan kita juga bisa melihat bahwa penegakan hukum itu berjalan tanpa pandang bulu. Siapapun bisa ditindak apabila ada bukti yang pada saatnya nanti akan kita lihat gitu. Seorang ahli dari sosiolog dari Amerika namanya Barrington Moore gitu. Dia bilang bahwa no bourgeoisie, no democracy. Jadi upaya pembangunan ideologi Pak Jokowi untuk pembangunan tadi, yang 3 pilar tadi, adalah untuk memperkuat kelas-kelas menengah yang ada di Republik ini. Kita mau banyak uang masuk, akan ada uang masuk kalau jalannya jelek, nggak ada uang masuk kalau seandainya birokrasinya ribet, nggak ada uang masuk kalau penegakan hukumnya nggak pasti gitu. Jadi menurut kami ini adalah upaya kita juga dalam perspektif pemerintahan untuk memastikan bahwa di Indonesia kita sedang melakukan perbaikan. Kalau seandainya ada kasus bermasalah, itu ya pasti ditindak. Apalagi di ILC ini kan kita berbicara soal ide gitu. Bahwa penegakan hukum adalah sesuatu yang dilakukan secara profesional dan imparsial. Dan itulah yang kita bisa pastikan bahwa mau orang biasa, mau pengusaha, mau menteri, kalaupun ada yang salah, tentu akan ditindak sesuai proporsinya Pak Karni. Jadi dampak spekulasi pasti ada. Sekali lagi, dampak spekulasi pasti ada, tapi yang ingin kita pastikan bahwa kita bisa melihat fakta politiknya nanti, fakta persidangan nanti untuk menguji apakah kasus ini benar-benar politik atau tidak. Kira-kira segitu saja dari kami Pak Karni, terima kasih. Baik. Bang Karni, saya sayangnya ini nanti biar Valdo menjelaskan. Saya belum mendengar tata kelola pemerintahan yang baik sebagai bentuk paling awal untuk pencegahan korupsi. Tolong dijelaskan kepada kami, terutama kepada masyarakat. Karena apa? Mestinya dalam tata kelola pemerintahan yang baik GCG itu adalah jangankan hanya mencegah bocor, tiris saja harusnya tidak boleh. Bagaimana dari tender ini saya menyebutnya berulang-ulang, ini proyek yang ugal-ugalan. Mulai perencanaan ugal-ugalan, pelaksanaan ugal-ugalan, pertanggungjawaban ugal-ugalan. Harga perkiraan sendiri atau owner estimate tadi yang sebutkan Pak Barus itu tinggi, tidak ngecek harga pasar, dan kemudian juga nampak ngarang gitu. Bahkan ada konsultan yang harusnya membentuk itu ya berdasarkan pikiran dan tidak kerja juga dibayar. Tender juga diduga monopoli, diarahkan. Nah kalau sudah diarahkan itu kan pemborong yang berusaha tender yang merasa akan menang ya pasti nawarnya tinggi, tidak ada kompetisi, tidak ada yang lain yang diduga itu sebagai bentuk kompetisi, persaingan gitu. Terus pelaksanaan juga kemudian ya ugal-ugalan, kalau versi saya, kenapa? Kemudian ya tidak jadi barang, terlambat, tapi dibayar. Pertanggungjawaban juga begitu gitu, fiktif dibayar gitu. Nah ini proses ini belum nampak, pemerintahan ini apa? Kemudian dalam tata kelola pemerintahan yang baik, paling tidak kan mencegah rasuah, tidak pecah amanah, dan ini saya terpaksa harus belajar kepada Anwar Ibrahim. Dia bisa menjelaskan dengan rinci dan orang mempercayainya, meskipun ada tuduhan terhadap Muhyiddin Yassin itu adalah selektif gitu, atau istilahnya tebang pilih. Tapi kemudian masyarakat di Malaysia lebih mempercayai karena Anwar Ibrahim bisa memberikan personifikasi dirinya, dia tata kelola pemerintahan yang baik dia gaungkan, tidak pecah amanah, anti rasuah, dan segala hal yang berkaitan dengan penyelewengan. Itu yang selalu dikemukakan. Masih, ini barangkali sebelum jauh Mas Gandhi, masih. Oke, matur nuwun Pak. Jadi memang yang bisa kita pastikan Pak, bahwa proses hukum yang sedang berjalan itu ya kita bisa lihat di fakta persidangannya. Oh tentu pasti ada ketidaksempurnaan dalam hal ini. Pemerintah untuk mempermudah banyaknya investasi, debirokratisasi, udah mengeluarkan undang-undang cipta kerja dan sebagainya. Tapi sekali lagi kita juga tidak menutup mata apabila ya Pak Menko Polhukam juga sudah menyampaikan beberapa kritikan-kritikan dan temuan-temuannya. Tapi karena proses hukum sudah berjalan, kami kira ada baiknya kita melihat dari proses hukum yang akan berjalan ini. Karena fakta-fakta persidangan nanti akan membuka yang menjadi kekhawatiran dari Maki tadi soal satuan, soal beberapa proses-proses yang lain. Dan kami kira itu penting juga untuk kita sama-sama lihat dan pemerintah terus berkomitmen Pak untuk hal itu. Mungkin seperti itu Pak. Ya maksudnya gini loh, ini kalau soal penegakan hukum ya semua orang bisa gampang gitu. Tapi justru tugas pemerintah itu kan mengelola pemerintahannya dengan baik. Itu loh yang ingin saya dengar itu. Ya, kalau seandainya kita Pak dalam melihat bagaimana, apakah pemerintah ini berjalan dengan baik, apakah pemerintah ini deliver dan sebagainya.
ya paling aman sih kita melihat bagaimana hari ini masyarakat mengalami kepuasan dari survei. Ya saya nggak tahu ya apakah kita bisa mempertanyakan itu, tapi ada lembaga yang 74%, 76%, 82%. Jadi ada kepuasan yang dirasakan masyarakat terhadap performa pemerintahan. Memang pasti ada kritikan, pasti ada kurangan, ya kami kira itu juga tidak masalah buat pemerintah untuk disampaikan. Tentunya apa yang disampaikan oleh pihak Maki itu ya sama-sama kita lihat dalam case ini, di fakta persidangannya nanti seperti apa, kira-kira begitu. Tutup terakhir, ini data juga, Hendri Satrio tadi pagi berbicara saya di TV One mengatakan persepsi kepuasan anak muda terhadap pemerintahan dan hukum itu minus 10,2%. Data kedai kopi. Kerjasama dengan KSP loh. Oh. Kerjasama itu KSP, jadi dibicarakan tadi bukan hanya kedai kopi, tapi itu justru sebuah pekerjaan kerjasama dengan KSP. Kalau yang lain-lain kesehatan, pendidikan bagus, tapi justru anak muda terhadap persepsi terhadap pemerintahan dan hukum minus 10,2%. Baik. Artinya pesimis. Makasih. Baik, terima kasih. Itu akan jadi masukan. Baik. Terima kasih. Pertanyaan bagi saya, dari tadi Paldo itu berulang kali mengatakan ini kasus hukum, Ya, Pak. bukan politik. Ya. Sebab bagaimanapun orang akan pikir, Pasti. kenapa persoalannya udah 2 tahun ini berjalan, baru ditahan Ya. menterinya setelah Anies dideklarasikan, Anies Dan deklarasikan November, Pak. ya PDIP yang terakhir. Saya nunggu PDIP terakhir. Mendeklarasikan Ganjar. Lah setelah itu baru, jadi kalau saya bilang tadi, ini sekali tembak dua korban langsung. Ya, terlepas dari itu analisis dan pandangan publik ya kita nggak bisa menghindari lah Pak, ini dampak politiknya pasti ada. Karena ini kan narasi ini muncul karena dampak penindakan Pak, sekali lagi, mohon izin. Tapi ya fakta persidangan akan menjawab itu semua kami kira. Apakah ini politis, apakah ini tidak. Makasih. Sekarang Saur Siagian. Bang Karni, Anda sebagai apa ini? Penggiat anti korupsi. iya. Bang Karni, Yes. terima kasih Presiden ALC abadi. Orang sibuk-sibuk mau jadi calon presiden. Kalau Bang Karni, I don't care karena dia sudah abadi jadi presiden ALC. Saya kira pemberian topik soal bom waktu saya kira paling tepat. Bang Karni, saya nggak tahu ini korupsi atau garong. Saya tadi ketemu seorang ibu pengusaha, dia bilang ini bukan lagi korupsi. Karena yang mengaudit itu BPKP itu hampir 80% Bang Karni. Jadi kalau dulu Pak Mahfud mengatakan ke kanan Bastaru kita ada korupsi, ke kiri kita ada korupsi, ke laut kita ada korupsi, ke darat kita ada korupsi, ke udara. Nah kali ini Bang Karni ke langit kita kemudian korupsi. BTS Bang Karni adalah proyek yang menghubungkan pulau-pulau terbelakang, pulau-pulau terluar, dan juga pulau-pulau termiskin. Sekarang apa yang kita kalau bicara kita NKRI Bang Karni? Kita ingat waktu dulu masih COVID. Apa yang menyelamatkan kita Bang Karni? Kita nggak bisa sekolah, kita nggak bisa kerja. Semua kita nggak bisa kerja karena nyawa kita terancam. Satu-satunya yang menyelamat kita Bang Karni adalah kita punya internet. Inilah yang dikorupsi oleh kawan-kawan ini. Saya mengatakan ini adalah musuh NKRI. Kalau kita bicara soal NKRI sekarang dengan sistem negara kita kepulauan, satu-satunya kita di internet ini yang diembat Bang Karni. Saya sedang membaca berkontemplasi, andaikan kepada kawan-kawan ini bisa dicabut warga negara yang saya dorong. Saya cuman tidak punya landasan hukum. Tetapi kita akan dorong supaya kawan-kawan ini kemudian juga sesingkat. Coba Bang Karni, uang ini tadi cuman Boy agak agak tanggung dia mengatakan. 8 triliun ini Bang Karni kalau kita lihat tadi kejaksaan mengatakan mulai perencanaan.
Bang Karni Ilyas, Presiden AILSI, bahwa ini karena proyek strategik nggak mungkin DPR nggak tahu. Boy, katakan yang 70M itu siapa? Siapa partner pemerintah Menkominfo partnersnya? Kita udah tahu. Bang Karni itu Komisi 1. Boy terbuka apakah dugaan 70M itu adalah kawan-kawan. Tadi Bestari mengatakan, kenapa Bang Karni tidak undang DPR ya gitu loh. Di mana suara kawan-kawan DPR? Yang saya lihat seniornya, Sahroni yang mengatakan harus diusut ini tuntas. Oleh karena itu Bang Karni saya mengatakan, kenapa Komisi 1 diam? Di komisi itu semua praksi di sana. Jadi kalau dibilang adalah politis, saya kan seorang praktisi hukum Bang Karni. Siapa yang di komisi partnernya daripada pemerintah? Semua di sana ada praksi-praksi. Nah oleh karena itu kita minta betul kepada Kapuspen tadi itu mengatakan mulai dari awal. Supaya jangan ini jadi bom waktu Bang Karni. Ini harus diusut tuntas mulai dari perencanaan. Sehingga jangan ada dusta di antara kita Bang Karni. Baru yang berikutnya. Ini kan terus berulang. Kemudian terus terjadi. Saya sesungguhnya Bang Karni kayak kita mendorong karena kejahatan ini menurut saya karena ini mengganggu program strategi nasional, yang miskin tetap dia miskin, yang terpencil tetap terpencil. Saya mendorong begini Bang Karni, para pelaku kejahatan ini jangan lagi nanti dipenjara di Sukamiskin. Faldo tolong dikasih kepada pemerintah. Ini mereka ini harus ditempatkan di penjara Sukamiskin Bang Karni. Maksud saya di yang di Cilacap di Nusa Kambangan Bang Karni. Artinya adalah karena kejahatan ini yang sangat luar biasa, kejahatan ini harus para pelakunya ini harus ditempatkan mereka di Nusa Kambangan. Yang kedua, saya kira 8 triliun yang kemudian diembat oleh kawan-kawan ini. Segera juga jaksa, tadi Pak Prof Mahfud mengatakan ini rumor politik tetapi tetap harus diusut tuntas. Bahkan secara spesifik loh, Pak Menko yang juga PLT Menkominfo mengatakan bahwa tolong juga KPK ikut. Tidak hanya dibiarkan kepada Kejaksaan Agung, maksudnya adalah tadi Faldo mengatakan karena Jaksa Agung diangkat oleh pemerintah, kemudian Prof Mahfud mendorong dugaan saya supaya ada lembaga independen. Nah kawan-kawan di KPK juga dengerin ini, karena ini gede sekali uangnya Bang Karni. 8 triliun Bang Karni dari nanti rencana 28 triliun. Nah oleh karena itu segera juga TPPU segera dikenakan kepada kasus ini, sehingga uang-uang yang memang 8 triliun, siapapun yang terlibat, ya uangnya dulu diamankan, segera buatkan TPPU, dan saya dorong Bang Karni, supaya keluarga-keluarga juga yang menikmati kasus ini. Pembelajaran, sama dengan kasus David, yang kasus pegawai pajak. Dimulai dari kejahatan dilakukan oleh anaknya, di tracing kekayaannya, ternyata kekayaannya sangat bermasalah. Kenapa ini Bang Karni penting? Bang Karni penting kita tekankan, sehingga ketika suami, ketika istri, ketika keluarga mendapatkan yang tidak bagiannya, Bang Bestari, mereka ini yang mengingatkan, Bapak, Ibu dari mana uang ini? Sehingga harapan kita kalau kita terus kemudian memelihara demokrasi kita sebagai kita pemilik daulat rakyat. Kalau kita ingin bangsa ini udah tetap bisa selamat, ini juga kita dorong. Sebab saya bayangkan andaikan kita juga punya kesadaran setiap yang mengaku sebagai warga negara, paham demokrasi, pemilik daulat, uang-uang mereka lah sekarang yang dirampok. Nah oleh karena itu, karena ini kita masuk ke tahun politik Bang Karni, negara ini tetap jalan biarpun para koruptor ini tetap bisa merampok, tetapi bangsa ini kan akan tetap jalan. Nah
kita berharap supaya juga di tahun-tahun politik yang sekarang yang Bang Karni kaitkan kepada apakah ini politik apa tidak, ya memang yang tertangkap sekjen partai, mitranya juga teman-teman anggota DPR, kemudian di tahun politik nggak bisa dihindari bahwa ini secara hukum adalah soal juga isu politik. Nah, sekaligus juga kita minta kepada publik kita semua di sini di ruangan, kalau kita tidak ada lagi tempatnya untuk para perampok ini, para koruptor ini, kita juga hindari namanya money politik Bang Karni. Jangan juga uang kita yang 100.000, 200.000, hak kita kemudian dirampok. Sehingga semua orang yang diduga, ini kan orang-orang hebat ini, sekjennya dia sedih juga, menteri, kemudian dengan dirut dan lain-lain, itu juga berpotensi. Dengan demikian harapan kita bahwa potensi kemudian korupsi ini kemudian bisa kita hambat Bang Karni. Itu saya kira catatan saya Bang Karni. Terima kasih. Pemirsa, sangat sulit untuk percaya bahwa omongan seseorang itu adalah jujur. Kalau kita sendiri di posisi dia, kita juga akan berbohong. H.L. McCann, wartawan Amerika abad 20. Kita istirahat sejenak. Pemirsa, kita sampai ke segmen terakhir. Tadi ada pertanyaan kenapa DPR nggak ada yang datang. Bukan nggak ada yang datang, takut hadir semua. Berarti tambahan saya tadi Bang Karni, menjawab Bang Saur, kan DPR gitu kan, tadi disebut Komisi 1. Saya tidak pernah nuduh loh Bang. Tapi begini, untuk memperjelas ini semua, minggu depan saya akan datang ke Komisi 1 DPR, menyodorkan surat pernyataan satu-satu anggota itu, 50-an 3 kalau tidak salah, untuk menyatakan tidak menerima uang sepeser pun atau seberapa pun dari proyek BTS. Mudah-mudahan tanda tangan semua, artinya mereka tidak menerima semua Bang. Kita tunggu minggu depan, saya akan ke sana. Satu, saya bantu dia aja. Jadi mitra karena seperti saya bilang ini kan rencana strategis nasional dan tidak mungkin jadi tanpa persetujuan DPR. Jadi di mana kawan-kawan Komisi 1 gitu loh. Nah, lanjut aja Boy. Saya yakin mereka tanda tangan semua bahwa mereka tidak menerima gitu. Saya yakin. Ya. Sekarang giliran gak ada anggota DPR-nya, calon anggota DPR. Ruhut Sitompul. Terima kasih Bang Karni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana ini partai Anda disinggung-singgung juga dalam kasus ini? Ada 3 partai besar lah. Ya, jadi kan kita sering dengar Bang, kalau semut diinjak, semut menggigit juga loh. Semut. Itu, Apalagi partai, kan begitu. itu gua aja ya digigit. Jadi beginilah, memang ya kita memang memohon ya kepada semua pengambil keputusan yang punya kesempatan untuk mengelola uang rakyat ini, sadarlah rakyat kita kenapa miskin? Karena ulah para koruptor ini. Tapi kok ada terus berulang kan? Apalagi sekarang sudah tahun politik. Walaupun
tadi dari Kejaksaan Pak Ketut udah mengatakan, oh ini kita udah selidiki 2 tahun yang lalu. Ya, cuma momennya itu yang dikatakan oleh kawan-kawan tadi. Tapi paling tidak saya berterima kasih sebagai partai pendukung pemerintah, jujur saja. Akhirnya kita sepakat semua, ini nggak ada politiknya. Bahkan adik saya tadi Valdo dari staf ahlinya Menseknek, kita tunggu saja nanti pengembangan di sidang pengadilan. Nanti kita tunggulah di sana. Tapi memang ya peristiwa ini saya juga kaget nih kawan-kawan saya, tapi saya jadi ingat ketua umumnya Sili saya, Pak Bestari Barus. Semua, apalagi Sili saya di sebelah, sama sahur, ini harus dihukum seberat-beratnya, kan begitu. Tapi abang kita kan di borgol aja jadi dimasalahin, kan begitu. Ya, tapi kan kita tahu pidana khusus, pidana umum kalau memang memang sudah dinyatakan tersangka itu wajar kok itu yang di borgol itu. Tapi ya ini semua Bang Karni melaksanakan acara ini baik sekali, apalagi pendapat daripada sahabat-sahabat saya, belum lagi nanti sahabat kita Pak Rocky Gerung ya. Ada beberapa karena ini yang terakhir. Paling tidak mereka, oh ya kita kembangkan kasus ini. Kalau sudah dikembangkan nggak usah khawatir. Tapi partai kami jelas. Kami juga pernah kena badai ini. Ya kami juga bisa terima. Kita hormati presumption of innocence, praduga tak bersalah. Kalau memang proses pengadilan dinyatakan bersalah, ya bersalah. Kita mau bilang apa, kan kita negara hukum. Tapi seperti yang saya katakan tadi sama dengan semua yang hadir diundang Bang Karni ini, kita semua sudah sepakat. Baiklah, ini kita tunggu. Kita juga jangan cepat-cepat, wah ini ada intervensi politik. Saya lihat juga enggak ya. Karena kita melihat terus saja kok ada kejadian-kejadian ini. Nah ini yang saya sesalkan gitu. Apalagi sekarang sudah di tahun politik. Jadi kita bersabarlah. Dan kita kasih semangat kepada Kejaksaan Agung. Kita kasih semangat kepada Mabes Polri, Kapolri. Begitu juga kepada KPK. Biar mereka bekerja. Karena jujur saja saya masih teringat joke daripada sahabat saya waktu saya di Komisi 3. Abraham Samad mengatakan begini, wah ini DPR emangnya bersih semua. Yang ketangkap ya itu nasibnya lah. Tapi banyak juga yang nggak ketangkap, kan begitu. Begitu juga ini yang lain-lain. Jadi ya kita masih, saya memohon kita semua, kita semangati Kejaksaan Agung. Kita semangati Mabes Polri. Kita semangati KPK. Biar semua yang berkaitan dengan korupsi ini diungkap. Tidak ada yang bisa ditutupi lagi. Biar terungkap karena lihat bagaimana rakyat kita miskin karena ulah koruptor. Terima kasih Bang Karni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa bijak lu, jarang tampil. Kalau dulu gebu-gebu. Oh, sahur. Benar Bang, apa yang dibilang Bang Ruhut. Kita minta partai-partai ini tiarap. Tadi kan Boy sudah menyebut konsekuensinya di partai kan bisa kemudian dibubarkan. Stop lah. Ya jangan bersayap. Jadi kita minta ini kalau sepakat ini penegakan hukum, tiarap supaya partainya jangan ditarik semua. Karena ini kalau kita semua sepakat ini penegakan hukum, artinya barang siapa. Tetapi kalau kawan-kawan partai juga bersayap, kemudian akhirnya juga sebenarnya kawan-kawan partai ini yang sebenarnya tidak konsisten. Kalau memang sudah katakanlah ini adalah urusan hukum seperti saya dorong tadi, ini kejahatan yang sudah merusak NKRI yang selalu slogan kita, hukum dan partai dorong, kita hukum sekencang-kencangnya penegakan hukum. Jadi jangan ditarik kemana-mana Bang Karni. Bang Karni, saya sedikit Bang Karni.
saya kira partai jangan tiarap gitu. Justru memberikan motivasi, dorongan kepada kejaksaan untuk mengungkap ini. Kalau kita diam kan kita jadinya tidak punya kontribusi apa-apa terhadap Bestari itu. salah pengertian, maksud saya tiarap itu dalam konteks jangan tarik ke politik, itu maksud saya. Oh enggak. Kalau Jadi, itu kan kita dari tadi sudah sepakat bahwa iya, tidak makanya ada. Bestari nggak nangkap pernyataan saya. Tiarap dia kemudian menarik-narik ini ke politik biar konsisten. Sama dengan Bang Ruh tadi. Kalau standar SOP ini kasus kemudian diborgol, nggak usah didramatisasi, itu maksud saya adalah dalam konteks tiarap yang komentar seperti ini sehingga nggak kemudian ancamannya partai itu dalam proses pembubaran. Itu maksud saya soal tiarap. Jadi bukan kawan-kawan ini diam untuk berbicara karena apalagi parlemen. Tetap ngomong. Tetapi kalau kita konsisten semua ini adalah proses hukum, doronglah penegak hukum, bicara bagaimana supaya penegak hukum maksimal. Itu maksud saya soal tiarap. Saudara Bestari, makasih. Baik, itu mungkin dapat kita terima bahwa itu menjadi konsensus atau kesepakatan kita bersama. Dan kami pun tetap pada posisi ini murni penegakan hukum gitu loh. Kalau tadi ada kembang-kembang masalah keberatan untuk diborgol itu enggak benar, enggak seperti itu mengartikannya gitu loh. Itu ungkapan, sebuah ungkapan rasa keprihatinan yang sangat besar, maka dikatakan terlalu mahal kalau diborgol. Bukan berarti kita menyesali dia diborgol. Itu SOP yang kita sadari. Harus seperti itu saya kira. Sekarang Ray Rangkuti, pengamat politik. Terima kasih Bang Karni. Saya kira ada 3 diksi yang perlu kita cermati dalam proses ini. Pertama adalah kata politisasi. Gitu. Apakah benar ada politisasi? Bisa ya. Gitu. Saya kira kalau penegakan hukum di Indonesia ini tanpa ada kemuan politik, apalagi yang berkaitan dengan korupsi, memang akan sangat sulit untuk dilaksanakan. Gitu. Jadi penegakan hukum dengan kemauan politik khususnya yang berkaitan dengan tidak pidana korupsi, mestinya ya memang 2 jalan yang dua sifat yang berjalan beriringan gitu. Nah, tapi artinya apa gitu? Artinya putusan politik yang membiarkan Jaksa Agung melakukan penangkapan kepada salah satu anggota menteri itu justru sikap politik yang didorong. Bahkan sebaliknya, atau kalau pilihan politiknya mengetahui ada salah satu menteri yang melakukan tindak kejahatan khususnya berkaitan dengan suap atau korupsi, lalu dibiarkan. Itu sikap politik yang harus ditolak, bukan hanya sikap politik yang harus ditolak, itu kejahatan. Oleh karena itu, ketika ini dibiarkan, dan ini bukan kasus pertama kan, boleh disebut hampir semua anggota kabinet dari Presiden Jokowi pernah mengalami ini. PDI mengalaminya, Gerindra mengalaminya, sekarang Nasdem mengalaminya gitu. Jadi kalau nggak ada kemuan politik untuk membongkar yang seperti ini, itu bukan hanya saja bertentangan dengan prinsip politik untuk kebaikan, tapi itu juga kejahatan. Artinya ikut serta di dalam kejahatan untuk terus-menerus melanggengkan praktek korupsi di Republik ini. Nah itu oleh karena itu kalau ditanyakan apakah ada politik dalam unsur ini, ya ada politiknya. Politiknya apa? Politik mendorong proses hukum dan itu positif gitu. Yang jahat itu kalau kemudian ditutup-tutupi karena kepentingan politik. Karena dia teman kuliah sih ditutup-tutupi lalu nggak diproses. Itu bukan hanya jahat secara politik tapi juga itu kejahatan secara pidana gitu. Itu satu. Nah yang kedua, apakah ada hal yang berhubungan dengan kriminalisasi? Nah itu memang kita akan lihat nanti, hak ujinya nanti di pengadilan. Kita berharap betul pertanyaan-pertanyaan tadi yang diungkapkan sejak dari awal oleh berbagai narasumber itu dapat akan kita lihat di pengadilan. Apakah betul ada 2 barang bukti yang bisa dijadikan sebagai dasar awal menetapkan yang bersangkutan sebagai tersangka? Dan jika itu pun ada, sekuat apa barang bukti itu dan sebagainya gitu. Nah, itu akan kita lihat di pengadilan. Oleh karena itu tidak layak kalau kita menyebutnya sekarang buru-buru dengan mengatakan ada kriminalisasi tanpa bisa kita menjelaskan letak kriminalnya di mana gitu.
kalau hanya mendekatkan pendekatan politik dengan mengasumsikan ya karena sudah dekati pilpres kebetulan partai ini lagi ke sana dan seterusnya itu nggak relevan dengan fakta hukum gitu. Nah yang ketiga adalah berkaitan dengan kata soal diskriminasi. Nah ini memang mungkin jadi penting. Kalau kasus ini dibongkar, apakah mungkin ada praktek yang sama di lingkungan istana yang didiamkan juga oleh pemerintah? Itu kata diskriminasi itu penting di sini gitu. Tapi kalau yang satu, yang kedua saya kira sudah agak bisa kita lewatkan. Tapi kalau yang ketiga ini diskriminasi itu jadi pertanyaan besar. Termasuk di dalamnya adalah soal yang dipertanyakan tadi. Apakah hanya semata-mata menyasar kepada katakanlah dalam hal ini yang paling tinggi Menteri Informasi dan Komunikasi atau ya menyasar terus kemana aliran duit pergi. Nah kalau ia berhenti kepada satu atau dua tokoh, sementara kita melihat entah mungkin nanti fakta-fakta di persidangan atau mungkin ada satu dua orang yang menerima data baru, seperti tadi disebutkan oleh Benyamin ya, itu bisa kita katakan ada proses diskriminasi terhadap kasus ini. Dan tentu saja praktek diskriminasi terhadap proses hukum harus kita tolak bersama-sama. Gitu. Tetapi untuk sementara karena kita mungkin belum menerima data yang cukup konkret, kata-kata diskriminasi ini kita pending. Saya kira Bang Karni ya, apa yang dilakukan oleh kejaksaan ini semacam sejarah baru bagi kita. Dan oleh karena itu layak kita apresiasi. Untuk kali pertama setidaknya di dalam sejarah reformasi, kejaksaan menetapkan seorang menteri yang aktif ya, sebagai tersangka kasus pidana korupsi. Selama ini kita selalu mendesak itu. Karena selama ini kita menganggap KPK yang harus didorong. Gitu. Selama ini kita mendesak supaya polisi dan kejaksaan berani mengambil kasus-kasus yang berhubungan dengan kasus korupsi yang nilainya tidak lagi di bawah 1 miliar. Dan kalau di bawah tidak lagi 1 miliar asumsinya itu memang tidak level menteri. Gitu. Itu udah pasti di bawah menteri asumsinya. Gitu. Sekarang kejaksaan bahkan berani masuk ke level menteri dengan asumsi, ya saya nggak tahu persisnya betul atau tidak itu, kerugian negara mencapai hampir 8 triliun. Saya kira ini sejarah. Oleh karena itu ya justru harus diapresiasi, didorong terus, sambil tentu saja kalimat yang ketiga dia harus kita perhatikan supaya tidak terjadi diskriminasi. Satu orang dibongkar, yang lain ditutupi. Meskipun ternyata kalau kita belajar lagi dengan berbagai praktek pengungkapan kasus di Indonesia yang berhubungan dengan elit-elit partai politik, itu akan berhenti di tokoh sentralnya. Jadi kalau dalam hal ini misalnya yang kena sudah menterinya, ya akan berhenti di situ. Nggak akan kemana-mana. Setidaknya kalau kita lihat dari hampir semua tokoh-tokoh partai politik yang masuk dalam kasus pidana yang ditangani oleh KPK selama ini. Bukan kejaksaan, KPK gitu ya. Menteri Anu berhenti di menteri itu. Aliran dananya kemana? Kita nggak tahu. Menteri itu berhenti di situ. Aliran dananya sampai kemana? Nggak ada gitu. Pertama, karena saya kira kita sepertinya ada yang kita sebut membatasi kasus pada orang tertentu saja, itu asumsi pertama. Yang kedua, dengan ditangkapnya orang yang paling tinggi di dalam struktur ya kasus itu, ada tingkat kepuasan di masyarakat kita untuk melihat peristiwa itu sudah ditangani gitu ya. Itu yang kedua gitu. Dan yang ketiga adalah untuk justru membuat stabil ya keadaan. Sebab kata yang disebutkan tadi dalam oleh Bang Karni, ini bom waktu, kira-kira gitu. Saya nggak terlalu yakin Bang Karni. Karena yang saya sebutkan ini tadi gitu, belajar dari berbagai kasus di Indonesia itu ya akan berhenti di situ, nggak akan kemana-mana gitu. Dan yang keempat itu adalah dilihat lagi dari berbagai peristiwa yang berhubungan dengan kerugian negara di atas 1 triliun, biasanya tidak disertai dengan tuntutan kepada TPPU-nya. Itu akan berhenti di situ. Gitu. Dengan 4 kasus ini, saya sih menduga kasus ini akan berhenti di sini. Lebih-lebih kasus ini nanti masuk ke pengadilan, akan ada tingkat kepuasan bahwa yang bersangkutan, ya, orang paling puncak dari kasus ini sudah masuk ke pengadilan, dan itu mungkin akan diselesaikan. Oleh karena itu, kata ketiga, diksi diskriminasi ini perlu kita tetap jaga untuk menjaga kasus ini jangan sampai hanya menimpa 1-2 orang sehingga tidak tuntas. Seperti tadi disebutkan oleh Pak Surya Paloh gitu. Nah yang terakhir menurut saya Bang Karni ya,
ini kan sebetulnya mimpi kita bersama secara umum. Apa itu mimpi itu gitu? Ya mimpi untuk melihat satu pemerintahan yang bersih gitu. Dalam hal ini siapapun yang melakukan tindak pidana, apalagi yang terkait dengan kasus korupsi, suap, ya gratifikasi dan sebagainya itu, memang menurut saya tidak boleh lagi dihadapi dengan setengah-setengah. Saya tadi setuju dengan Bang Saur ya. Artinya apa gitu? Jadi tidak hanya tuntutan yang bersifat pidana, itu yang selalu saya tolak keras dari dahulu termasuk di dalam pemilu, tetapi juga harus ada tuntutan di luar pidana. Itu apa itu? Pencabutan hak politik yang sudah ditentukan oleh MK, tapi mudah-mudahan nanti di pengadilan dipertegas lagi oleh pengadilan. Dan yang ketiga, meskipun belum ada undang-undang aset, rancangan undang-undang perampasan aset seperti yang sekarang dibicarakan, harus ada upaya untuk memiskinkan siapapun pejabat negara yang melakukan tindak pidana korupsi. Di Indonesia ini saya kira para pelaku korupsi atau alias koruptor nggak pernah takut kepada penjara. Apalagi di penjara ini suka miskin, kan kira-kira gitu ya. Nggak akan ada yang takut. Saya kira yang mereka takuti itu cuma dua. Pertama, mereka tidak diberi hak politik. Dan yang kedua, mereka dimiskinkan. Kalau itu yang kita lakukan, saya kira setengah dari persoalan kita menghadapi korupsi ini akan terjadi. Dan oleh karena itulah melalui forum ini, sudah saatnya kita sama-sama mendorong agar DPR secepatnya membahas rancangan undang-undang perampasan aset. Yang kemarin ternyata tidak dibahas di rapat paripurna. Lewat itu. Mestinya di rapat paripurna pasca tanggal 16 itu, Mei ini itu dibahas, kenyataannya nggak dibacakan sama sekali ampres dari presiden terkait dengan RUU perampasan aset itu gitu. Ini harus kita dorong. Nah yang kedua kita harus perhatikan kembali, ini agak sedikit ada polemik di PKPU tentang pencalonan yang memungkinkan mantan napi koruptor masih dapat dicalonkan sebagai calon anggota legislatif karena ngitungnya bukan berdasarkan keputusan MK. Yaitu MK mengatakan 5 tahun setelah yang bersangkutan nyatakan bebas, bukan dicabut siap politiknya, ya, ditunda dulu hak politiknya sampai 5 tahun berikutnya. Ternyata di PKPU itu tersirat bahwa 5 tahun itu seperti diabaikan, yang ada adalah sesuai dengan masa tahanan dari yang bersangkutan yaitu 2 tahun setelah yang bersangkutan melaksanakan tuntutan pidana itu. Jadi ini agak miss nih. Jadi orang yang misalnya keluar tahun 2022 itu memungkinkan dicalonkan di 2024. Atau yang keluar di tahun 2021 memungkinkan dicalonkan 2024 gitu. Nah ini ada suasana yang kelihatan di satu segi ya ada kejaksaan yang mulai maju melakukan proses pemidanaan terhadap para koruptor ya dan juga mungkin tersangka macam-macam dan seterusnya itu, tapi di segi yang lain kelihatan ada apa istilahnya itu ya ya pintu yang makin luas untuk berkiprahnya mereka di dalam dunia politik itu. Nah bersamaan dengan ini saya kira perlu kita untuk mengingatkan kembali KPK itu. Nah, apa ingatannya kita gitu? Itu artinya KPK mendapat tantangan baru sebetulnya dengan kasus ini. Gitu. Sepanjang yang saya tahu mungkin nanti Bung Bunyamin bisa juga menginformasikannya kepada kita, rasanya KPK itu belum pernah masuk ke dalam situasi di mana kerugian negara bisa mencapai 8 triliun. Tahapannya yang saya tahu, ya kan? Iya, itu mungkin yang paling tinggi gitu ya. Nah oleh karena itulah ya kita mendorong kepada KPK yang akan berakhir masa baktinya kalau tidak ada putusan MK nanti memperpanjang masa bakti mereka gitu ya. Gitu. Dan kepada siapapun yang akan menjadi calon komisioner KPK di masa yang akan datang, mereka mendapat saingan baru sekarang dalam konteks pemberantasan korupsi. Kalau begini terus kejaksaan, mungkin mimpi sebagian orang yang menuntut revisi KPK yang kemarin itu akan terwujud. Memang KPK tidak lagi dibutuhkan peranannya karena kita sudah memiliki kejaksaan, kepolisian yang betul-betul dalam suasana dan keinginan untuk melakukan pemberantasan korupsi yang kuat gitu. Kalau itu terjadi, ini kemenangan reformasi dan kemenangan republik. Terima kasih Bang Karni. Setuju di Nusa Kambangan ya, jangan lagi suka miskin ya. Bukan hanya Nusa Kambangan, itu pemidanaan. Yang saya mau tuntut itu bukan pemidanaan. Kan menurut saya begini, korupsi itu jahat pada 2 hal. Satu, karena dia merampas hak orang yang dia nggak mestinya punya. Itu kan kriminal, secara umum itu kriminal biasa. Yang membuat ia berbeda karena dia ngerampok dari uang negara.
dibandingkan kita ngerampok dari diri sendiri. Jadi kejahatan saya kepada individu dan kejahatan kepada publik. Tetapi ada kejahatan lain di situ. Karena ia merampok uang negara berdasarkan amanah publik yang diberikan kepada dirinya. Ini luput selalu diberikan sanksi. Oleh karena itu dari dahulu, ya saya setuju misalnya PKPU yang dibuat oleh KPU periode yang lalu, yang ditolak oleh Bawaslu ternyata, yang menyatakan siapapun koruptor sebelum 5 tahun nggak boleh nyalek. Karena hak politiknya nggak boleh diberikan. Logikanya sederhana, bagaimana kita memberikan kursi yang sama kepada orang yang merampok uang kita berdasarkan kursi yang diberikan itu. Itu yang saya mau katakan. Oleh karena itu, dicabut hak politiknya, tentu tidak selamanya, ya 5 tahun, 10 tahun, adil bagi kita, bagi publik, dan miskinkan dia. Dan saya pikir 2 hukuman inilah yang paling ditakuti oleh para koruptor. Gitu. Tapi publik juga ada kerusakan otaknya juga, Rey. Jadi udah koruptor, udah pernah menjabat. Tapi juga masih ada kita ngeluh-ngeluhkan juga dia setelah keluar dari penjara. Itu juga kerusakan otak mental kita juga. Mestinya kalau sudah diberikan kepercayaan, publik juga menjaga, jangan juga kemudian masih menghamba-hambakan. Saya tambahan aja dari Rey. Tapi ada yang bilang bahwa kasus ini sebetulnya udah ada di KPK. Tapi ternyata kejaksaan yang bergerak. Dengar nggak? Iya, artinya kan Bang Karni, itu yang saya sebutkan tadi, ini terobosan. KPK lalu kan sebetulnya kan yang kita kenal nih, kalau kasus-kasus yang berada nilainya di bawah 1 miliar dahulu tuh, memang penanganannya ada di kepolisian dan kejaksaan. Ini bukan hanya 1 miliar, 8 triliun diambil oleh kejaksaan. Itu yang saya sebut kemajuan. Dan oleh karena itu ya harus didorong. Bukan sebaliknya kita stigmatisasi, ada politisasi macam-macam. Saya kira politisasi demi kerangka membangun Indonesia yang lebih baik, ya itu yang kita dorong gitu kira-kira. Baik, sekarang fatwa terakhir dari Rocky Gerung. Fatwa apa vonis? Saya mau bervonis dulu. Bahwa Johnny Plate tersangka, terlibat, bahkan bersalah. Presumption of guilt. Presumption of innocence itu adalah hak hakim. Tetapi publik punya hak untuk menduga bersalah. Kan itu yang mesti kita fair dulu. Jadi kalau dianggap ini soal hukum, iya kalau maling ayam itu soal hukum. Tetapi kalau pejabat, pasti itu soal politik. Kan korupsi itu karena seseorang berlimpah kekuasaan, kan itu intinya tuh. Jadi coba kita lihat perlahan-lahan ya. Semacam sinopsis dari politiken kita itu sekarang wacananya adalah Anies bisa mencalonkan diri apa tidak itu. Kalau misalnya Anies tidak dibatalkan, itu artinya Anies punya potensi untuk menangkap Johnny Plate lain nanti. Kira-kira begitu yang terbentuk di dalam pikiran publik. Saya terangkan itu untuk mewakili kecemasan publik terhadap calon-calon presiden yang tidak mau bikin radical break dengan kekuasaan sekarang. Mereka yang punya tesis continuity, bukan yang change. Itu dasarnya. Jadi kalau Anies bilang change adalah hal yang utama, maka banyak yang ketar-ketir. Kan gampangnya begitu kan. Jadi jangan kita sembunyikan sesuatu yang ada dalam kecerdasan publik, lalu kita putar itu, soal ini cuma soal hukum. Ya bukan cuma soal hukum. Dari segi momentum, ini adalah peristiwa politik. Jadi sebetulnya kalau kita bikin semacam algoritma, di belakang kita sebelumnya, ada upaya untuk mencegah Anies. Diam-diam atau terselubung atau terbuka tuh. Lalu kita mulai menduga bahwa ya kekuasaan memang agak peka kalau seseorang tidak bisa dia pegang sebagai penjamin dari Presiden Jokowi itu. Itu real kita tahu dalam soal itu. Lalu mulai ada upaya Muldoko untuk mengambil alih Demokrat. Dan saya kira juga itu diam-diam semacam strategi untuk membatalkan Anies. Karena SBY yang pertama kali menjamin bahwa Anies tidak boleh disingkirkan dalam kompetisi. Kan pengetahuan kita begitu tuh. Dan sangat mungkin karena Presiden Jokowi, saya bilang dengan kata yang sangat tepat ya, sangat mungkin, atau pakai bahasa Inggrisnya itu, saya lakukan guesstimation, mengestimasi dengan cara menduga itu sah di dalam logik itu. Saya guesstimating, menduga tapi sekaligus mengukur
bahwa kelihatannya kasus Muldoko ini akan berhenti di Mahkamah Agung. Dugaan saya Mahkamah Agung akan menolak PK itu tuh. Artinya peralatan terakhir dari rezim, saya sebut aja rezim, jangan sebut presiden, untuk menghalau Anies tidak akan terwujud. Lalu ada simpanan senjata terakhir, yaitu kasus Johnny Plate yang dari 2 tahun lalu udah diisukan. Karena ini bukan tiba-tiba ada di situ kan. Jadi di dalam dugaan intelektual saya akhirnya ditemukan semacam ya ini peluru terakhir, peluru emas. Berguna apa nggak berguna itu tergantung dari keadaan politik nanti itu. Kalau berguna artinya Johnny Plate dinyatakan salah maka batallah seluruh pencalonan Anies. Lalu gembira. Tetapi kita tahu bahwa Presiden Jokowi selain sebagai orang yang kelihatannya sederhana, tetap dia adalah seorang politisi yang mengukur efektivitas kekuasaannya di ujung masa jabatannya tuh. Secara diam-diam mungkin Presiden tahu bahwa dengan bisikan aparat intelijennya itu pasti bukan soal Johnny Plate aja. Tetapi tadi seluruh politisi terlibat di situ. Dengan logika sederhana 8 triliun itu tidak mungkin dihabisi satu orang. Gampangnya begitu tuh. Mana ada orang serakus-rakusnya orang bagaimana caranya dihabisin 8 triliun. Maka mesti dibagi merata. Dan pola ini pola yang kita tahu di dalam semua sistem percaloan proposal itu di DPR tuh. IKTP pasti semua dapat supaya nggak ada yang ngoceh. Kan itu dasarnya begitu tuh cara melihat soal tuh. Jadi saya menduga bahwa ini peluru terakhir untuk menghalau Anies. Dan peluru itu pasti ada efek ke orang-orang lain. Itu hitungan Pak Jokowi kira-kira begitu. Anda nggak usah tanya kenapa Jokowi lagi. Bukan, karena saya mau lihat ini sebagai power game di dalam rejim ini. Jadi kira-kira begitu. Lalu tiba-tiba nama PDIP disebut di situ dengan 2 tokoh. Okay. Itu artinya bagi Pak Jokowi, sekali lagi saya lakukan gestimasi, enak juga hajar Nasdem, PDIP kena. Kan lebih aman kan? Konsekuensinya apa? Dibuka semua. 1. Konsekuensi kedua, terjadi kekacauan, saling buka-bukaan, akhirnya saling amputasi di dalam rezim. Apa yang terjadi? Chaos. Alasan keluarin perpu. Macam-macam cara tuh. Jadi kita mesti menduga dari awal saya mau menduga cara busuk kekuasaan berpikir itu. Kan kita nggak mungkin menganggap kekuasaan bisa berpikir secara manis, mulus. Cara busuk itu yang diajarkan oleh Machiavelli itu. Tadi saudara Valdo mengutip Barrington Moore. Barrington Moore mengatakan no bourgeoisie, no democracy. Sebetulnya kalimat itu dipakai untuk menerangkan mengapa negara-negara demokratis tidak ada revolusi Marxisme. Itu intinya sebetulnya. Karena ada kelas menengah tadi. Nah di kita bukan no bourgeoisie, no democracy, no politician, no corruption. Begitu dalilnya. Hanya karena ada politisi maka ada korupsi. Simpel aja. Jadi buat memperpendek uraian, saya menganggap bahwa ini adalah percaturan terakhir. Game terakhir dari istana untuk meminta publik mengerti bahwa dia masih punya kekuatan. Tapi ini juga pertaruhan yang membahayakan. Sebab kalau gagal dibuka semua akhirnya tuh. Dan itu yang kita tunggu. Kalau elit saling membunuh saya senang. Karena rakyat selamat. Kalau elit bersekutu rakyatnya jadi korban. Kan begitu kok berpikir komplotan itu kan. Jadi saya kira itu poinnya dan kita lagi bicara soal apa bedanya Johnny Plate dan Johnny Depp. Dua-duanya disiksa oleh partnernya. Tapi oke, kita mungkin nanti bayangkan satu waktu bahwa ini akan dibuka, ini akan terarah. Walaupun orang anggap iya ini 8 triliun apa sih dibandingkan dengan 350 triliun di Departemen Keuangan. Sama kasusnya. Tetapi ini kasus yang punya political tone yang tinggi. Itu bedanya tuh. Jadi pertaruhan ini adalah pertaruhan peradaban. Mau nggak kita mulai dengan cara yang jujur mengatakan bahwa di dalam korupsi tidak ada satu elemen pun yang tidak terlibat di dalam sistem kekuasaan. Begitu cara berpikirnya. Saya kira dengan cara itu saya masih ingat satu nama. Kita ngomong Johnny Plate, Johnny Depp, satu lagi Johnny Cash. Johnny Cash adalah musisi itu.
dia pernah menulis lirik namanya kira-kira tentang penjara. Ini Johnny Cash ya, bukan Johnny Depp. Ya Johnny Indo saya kenal baik dia, dan dia korban dari kekacauan sistem hukum kita tuh. Jadi satu waktu Johnny Cash, dia ingat pesan ibunya supaya jangan kamu, karena ini dari keluarga miskin Johnny Cash ini, dan dia berhasil jadi artis yang bagus. Jangan sekali-sekali simpan senjata karena itu berbahaya. Lalu ke bawah mimpi si Johnny Cash ini, dia bilang, iya jangan simpan senjata kata ibu, tapi saya mau lihat seseorang meninggal, mati itu. Maka dia tembak orang itu. Mungkin ini saya kira dalam imajinasi dia waktu dia bikin lirik. Akhirnya dia di penjara tuh. Dan di penjara dia nulis lagu yang namanya Prison Blues, lagu blues yang membayangkan yang mungkin bagi dia itu diselesaikan lewat ya ritme, lalu dia bertobat segala macam. Tetapi dalam politik, di kita ini, Johnny Plate itu harus kita anggap sebagai format baru dalam politik kita. Yaitu kita menunggu apakah Surya Paloh bisa mengambil alih senjata Johnny Cash. Mau nggak Surya Paloh jadi koboi atau dia menjadi pengemis politik lagi, tuan? Itu pertaruhannya. Jadi orang lagi ingin tunggu tontonan berikutnya bahwa Pak Surya Paloh, sekali Anda mengatakan Anda akan melawan, jangan sarungkan pistol Anda. Terima kasih. No Rocky, no party. Pemirsa, bagian kebenaran bisa jadi adalah kebohongan terbesar Benjamin Franklin, pendiri Amerika Serikat. Kita ketemu LC yang akan datang.